Sabtu pagi, 5 Juli 2025, menjadi titik balik di Papua Tengah. Di tengah kabut tipis yang menyelimuti pegunungan Intan Jaya, suasana tampak tenang, namun di balik ketenangan itu, sebuah peristiwa besar tengah berlangsung. Hari itu, sejarah baru tercipta di tanah Papua, ketika harapan dan ketakutan bertemu di satu titik. Di Kampung Baitapa, operasi senyap TNI yang telah direncanakan berhari-hari akhirnya membuahkan hasil. Dalam sebuah penyergapan yang berlangsung cepat dan terukur, Enos Tipagau, Komandan Batalion Kodap 8 Soanggama OPM, berhasil dilumpuhkan. Enos selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat ditakuti, buronan utama karena aksi-aksi teror brutal yang menebar ketakutan di Intan Jaya dan sekitarnya. Selama bertahun-tahun, namanya menjadi momok bagi warga, dan upaya penangkapannya selalu gagal karena medan yang sulit dan jaringan pendukung yang kuat. Kematian Enos membawa harapan baru bagi warga yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Banyak keluarga yang sebelumnya tak berani keluar rumah, kini mulai berani beraktivitas kembali. Anak-anak bisa bermain di halaman, dan para ibu kembali ke ladang tanpa rasa was-was. Bagi masyarakat Intan Jaya, peristiwa ini menandai babak penting dalam upaya memulihkan keamanan dan membangun kembali kepercayaan terhadap negara. Namun, di balik rasa lega, terselip juga duka dan trauma yang masih membekas akibat konflik berkepanjangan. Keberhasilan operasi ini tak lepas dari keberanian warga melapor dan memberikan informasi penting kepada aparat. Kolaborasi antara masyarakat dan TNI mulai terbangun, meski masih ada rasa takut dan curiga yang harus diatasi. Dukungan warga menjadi kunci utama karena tanpa kepercayaan dan kerjasama, upaya penegakan hukum di daerah konflik seperti Papua akan selalu menemui jalan buntu. Perlahan, masyarakat mulai percaya bahwa keamanan bisa diwujudkan jika semua pihak saling mendukung. Namun, peristiwa ini juga menyoroti betapa rumitnya konflik Papua. Kekerasan yang terus berulang, dendam lama yang belum tuntas, dan tantangan dalam membangun dialog damai masih menjadi pekerjaan rumah besar. Setiap keberhasilan operasi keamanan seringkali diikuti oleh kekhawatiran akan aksi balasan, sehingga siklus kekerasan sulit diputus. Masyarakat Papua masih menanti solusi damai yang adil dan menyeluruh, agar generasi berikutnya bisa tumbuh tanpa rasa takut. Kisah di Baitapa bukan sekadar akhir seorang komandan, tapi juga simbol perjuangan panjang menuju perdamaian Papua. Setiap langkah kecil menuju keamanan dan kepercayaan adalah harapan baru bagi masa depan Papua. Perjalanan masih panjang, namun semangat masyarakat untuk bangkit dan hidup damai tak pernah padam. Inilah babak baru yang diharapkan bisa menjadi awal dari perubahan besar di tanah Papua. Enos Tipagau, meski tak setenar tokoh OPM lain, adalah sosok yang ditakuti di Intan Jaya. Sebagai Komandan Kodap 8 Soanggama, ia memimpin aksi kekerasan terencana penembakan, pembakaran, hingga penyanderaan warga sipil. Ia bukan sekadar pejuang ideologi, tapi aktor kekerasan yang menebar teror dan penderitaan. Namanya masuk DPO karena hampir setiap aksi brutal di wilayahnya terkait langsung dengannya. Dengan propaganda dan ancaman, Enos membangun citra menakutkan. Hingga akhirnya terhenti oleh operasi TNI. Kejahatan yang dilakukan oleh Enos Tipagau dan kelompoknya telah meninggalkan jejak luka mendalam di tengah masyarakat Papua. Mereka tidak hanya menargetkan warga sipil biasa, tetapi juga menyerang infrastruktur vital yang menjadi penopang kehidupan sehari-hari. Penembakan terhadap petani yang sedang bekerja di ladang, pembakaran sekolah-sekolah kayu yang menjadi satu-satunya tempat belajar anak-anak desa, serta penghancuran puskesmas sederhana yang menjadi harapan terakhir warga untuk mendapatkan layanan kesehatan, menjadi gambaran nyata betapa brutalnya aksi mereka. Selain itu, penyanderaan terhadap para pekerja proyek pembangunan jalan dan jembatan juga menjadi pola kekerasan yang terus berulang. Tindakan ini tidak hanya melumpuhkan roda perekonomian dan pembangunan, tetapi juga menebar ketakutan di antara masyarakat. Desa-desa yang biasanya ramai berubah menjadi sunyi dan mencekam, karena warga takut menjadi korban berikutnya. Harapan untuk hidup tenang dan sejahtera seolah-olah direnggut secara paksa. Banyak keluarga terpaksa bersembunyi di rumah. Anak-anak tumbuh dalam suasana penuh kecemasan, dan trauma mendalam pun tak terelakkan. Setiap suara keras di malam hari membuat jantung berdegup kencang, dan setiap langkah asing di sekitar kampung menimbulkan rasa was-was. Kekerasan yang terus-menerus ini telah mengubah wajah perkampungan Papua menjadi suram
dan penuh ketidakpastian. Penyanderaan seringkali digunakan sebagai tameng hidup oleh kelompok Enos, memperlambat langkah aparat keamanan dan menambah penderitaan para korban. Negosiasi yang berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari, membuat para sandera dan keluarganya hidup dalam ketegangan yang tiada henti. Sementara itu, warga sipil yang terjebak di pos-pos keamanan darurat harus menahan tekanan psikologis yang berat. Serangan yang dilakukan secara sistematis ini bertujuan menciptakan kekacauan dan menunjukkan lemahnya perlindungan dari pemerintah. Jalan-jalan desa yang rusak, reruntuhan bangunan, dan pos keamanan yang seadanya menjadi saksi bisu betapa rentannya masyarakat terhadap ancaman kekerasan. Kondisi ini membuat warga semakin sulit untuk beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, di tengah situasi yang mencekam, muncul keberanian dari warga untuk melawan rasa takut. Semakin banyak masyarakat yang berani melapor ke aparat, berkumpul untuk berdiskusi, dan mencari solusi bersama. Langkah-langkah ini membuka jalan bagi penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan, sekaligus menumbuhkan harapan baru di tengah keterpurukan. Akhir dari teror Enos Tipagau dan kelompoknya adalah hasil nyata dari keberanian masyarakat Papua yang sudah muak dengan kekerasan. Dukungan dan solidaritas warga menjadi kunci utama dalam memutus rantai kejahatan, membawa secercah harapan untuk masa depan yang lebih aman dan damai. Operasi penindakan Enos Tipagau berawal dari laporan warga yang resah. TNI segera merespons dengan penyisiran di Medan Berat Baitapa, bergerak senyap dan memastikan tak ada warga sipil di area operasi. Pada Sabtu pagi, TNI berhasil mendeteksi dan melumpuhkan Enos dalam kontak senjata singkat. Tidak ada korban dari pihak TNI maupun warga, menandakan profesionalisme dan kehati-hatian tinggi. Keberhasilan ini jadi bukti kekuatan kolaborasi intelijen masyarakat dan eksekusi militer yang presisi. Setelah lokasi diamankan, TNI menemukan bendera bintang kejora senjata tradisional dan 2 telepon genggam milik kelompok Enos. Bendera itu menegaskan afiliasi OPM, sementara senjata tradisional menunjukkan adaptasi mereka di Medan Papua. Telepon genggam jadi kunci untuk membongkar jaringan komunikasi dan rencana kelompok. Barang pribadi seperti noken dan speaker turut disita, memberi gambaran kehidupan sehari-hari Enos di persembunyian. Semua barang bukti ini membantu aparat memetakan ancaman dan strategi kelompok OPM. Konflik bersenjata yang terus berlangsung di Intan Jaya telah meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi masyarakat setempat. Setiap hari, warga hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tak pernah tahu kapan suara tembakan atau ledakan akan kembali terdengar di sekitar mereka. Trauma dan kecemasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, membayangi harapan akan masa depan yang lebih baik. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah dan harta benda mereka demi mencari perlindungan. Anak-anak yang seharusnya belajar dan bermain, kini harus beradaptasi dengan kehidupan di pengungsian yang serba kekurangan. Setiap kali terjadi serangan, pengungsian massal menjadi pemandangan yang menyayat hati, memperlihatkan betapa rapuhnya rasa aman di tanah kelahiran mereka sendiri. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang rusak atau bahkan hancur membuat penderitaan warga semakin dalam. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu, sementara akses terhadap layanan kesehatan menjadi sangat terbatas. Hal ini tidak hanya mengancam masa depan generasi muda, tetapi juga memperburuk kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ancaman dari kelompok bersenjata OPM menambah ketegangan di antara warga. Rasa saling curiga dan ketidakpercayaan tumbuh, memicu perpecahan sosial yang semakin dalam. Hubungan antar warga yang dulu erat kini diuji oleh situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Solidaritas yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat perlahan terkikis. Banyak warga merasa terjebak di antara dua kekuatan bersenjata, tanpa tahu harus berpihak kemana. Ketakutan dan kesedihan tampak jelas di wajah-wajah mereka, mencerminkan beban berat yang harus mereka pikul setiap hari. Di tengah segala keterbatasan dan ancaman, harapan untuk hidup normal dan damai tetap menyala di hati masyarakat Intan Jaya. Mereka mendambakan hari di mana anak-anak bisa kembali ke sekolah, keluarga bisa berkumpul tanpa rasa takut, dan kehidupan bisa berjalan seperti sedia kala di tanah kelahiran mereka. Konflik yang terus berlanjut ini menjadi pengingat pahit bahwa masyarakat sipil selalu menjadi korban terbesar. Mereka menanggung beban yang berat
kehilangan yang tak terhitung, dan harapan yang terus diuji. Namun, di balik semua luka dan ketakutan, mereka tetap berjuang untuk bertahan dan berharap akan datangnya perdamaian sejati. Sepanjang 2024, Enos Tipagau meningkatkan intensitas serangan di Intan Jaya. Juli 2024, kontak senjata di Sugapa dan serangan ke pos militer memicu gelombang pengungsian warga. OPM di bawah Enos berani menyerang pusat kota, menebar ancaman dan menuntut penghentian aktivitas sipil. Setiap serangan selalu berdampak langsung pada masyarakat, memperkuat status Enos sebagai target prioritas aparat. Catatan kelam ini jadi dasar operasi penegakan hukum yang akhirnya menewaskan Enos setahun kemudian. Serangkaian aksi brutalnya membenarkan tindakan tegas aparat demi keamanan warga. TNI menegaskan operasi di Papua dijalankan sesuai hukum dan prinsip hak asasi manusia. Setiap langkah diambil dengan kehati-hatian, meminimalkan risiko salah sasaran, dan memastikan perlindungan warga sipil. Keberhasilan operasi tanpa korban sipil membuktikan komitmen ini. Kolaborasi dengan masyarakat memperkuat kepercayaan publik pada aparat sebagai pelindung, bukan ancaman. TNI ingin menunjukkan bahwa operasi militer adalah bagian dari tanggung jawab negara, menjaga keamanan dan hak rakyat Papua. Kematian Enos Tipagau adalah satu episode dalam konflik panjang Papua, bukan akhir cerita. Keamanan sejati butuh keadilan, kesejahteraan, dan rasa memiliki masyarakat terhadap NKRI. Perlindungan warga sipil dan percepatan pembangunan harus jadi prioritas, agar trauma dan pengungsian tak terulang. Dialog damai dan pendekatan human-centric adalah kunci solusi jangka panjang. Harapan terbesar, anak-anak Papua bisa sekolah tanpa takut, petani bekerja dengan tenang, dan roda ekonomi berputar normal. Semoga peristiwa di Intan Jaya jadi awal perjalanan menuju Papua yang damai dan sejahtera.